Isi gugatan, salah satu aspek yang digugat adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 49 Ayat 2 yang menyatakan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknik operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Objek gugatan melanggar semua ketentuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gue Babeldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita hari ini alhamdulillah tanggal 8 November kemarin kita sudah mengajukan gugatan, kita Majelis Penderitaan Rakyat ya, dan beberapa tim mengajukan gugatan. Nih, ini udah keluar press release gugatan melawan Presiden dan Mendagri tentang PPKM. Kita sudah menggugat. Ya kalian ikuti deh ini di PT UN. Gugatan kita bukan ijazah palsu ya, tapi tentang PPKM. Kalau ijazah palsu rame ya, tapi ini kan PPKM. Ayo, masa nggak rame juga? Oke, ini beritanya tanggal 11 November 2022. Hari Selasa tanggal 8 November 2022, sekelompok orang berafiliasi MPR Majelis Penderitaan Rakyat telah mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum Onrahmatige Overheidsdaad atas tindakan pemerintah di PT UN Jakarta terhadap Presiden tergugat 1 dan Menteri Dalam Negeri tergugat 2 yang telah melakukan tindakan perpanjangan PPKM secara berkesinambungan. Tujuan gugatan ini adalah untuk menghentikan PPKM. Udahlah ya. Udah nggak usah PPKM-an. Toh kita ngelihat udah sama-sama nih, PPKM dulu sama PPKM sekarang beda. PPKM dulu itu kayaknya wah luar biasa. PPKM paket hemat atau sengaja dibuat hemat walaupun anggarannya tetap supaya nggak banyak keluar. Begitu. Wah masa sih pemerintah begitu. PPKM ini kan ada anggarannya ya. Hasilnya apa dari PPKM? Aduh. Data gugatan nomor perkara 392 /TF/2022/2022/PTUN.JKT tanggal gugatan 8 November 2022. Objek gugatan tindakan pemerintah oleh tergugat 1 Presiden bersama dengan tergugat 2 Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan perpanjangan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Rincian objek gugatan pelaksanaan perpanjangan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang dimaksud dalam objek gugatan adalah segala tindakan yang membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat, termasuk kewajiban tindakan medis seperti tes kesehatan atau suntikan zat eksperimental yang disebut vaksin COVID-19 sebagai syarat untuk kegiatan dan pergerakan, misalnya
pembatasan pembelajaran tatap muka dalam sektor pendidikan, pembatasan WFO, work from office, dalam sektor swasta, pembatasan akses fasilitas publik umum dan non-publik swasta, pembatasan kegiatan perusahaan sektor swasta, pembatasan akses transportasi umum dan pergerakan secara umum dengan mode transportasi apapun, kewajiban penggunaan aplikasi handphone atau sertifikat kesehatan atau sertifikat apapun sebagai syarat dalam semua pembatasan di atas. Pembatasan kewajiban untuk suntikan vaksin eksperimental COVID-19 termasuk jumlah suntikan tertentu sebagai syarat semua pembatasan di atas. Kewajiban untuk tes kesehatan seperti tes COVID-19 sebagai syarat dalam semua pembatasan di atas dan secara umum. Kewajiban untuk memakai masker. Ini aturan-aturan yang udah menurut kami udah nggak masuk akal gitu. Makanya kami menggugat di PT UN. Tindakan pelaksanaan perpanjangan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dilakukan secara berkesinambungan oleh para tergugat, antara lain melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022. Petitum 1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan pemerintah tergugat 1 bersama dengan tergugat 2 berupa tindakan pelaksanaan perpanjangan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. 3. Mewajibkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menghentikan segala tindakan pemerintahan terkait pelaksanaan perpanjangan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19. 4. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Isi gugatan. Salah satu aspek yang digugat adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 49 Ayat 2 yang menyatakan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknik operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Objek gugatan melanggar semua ketentuan tersebut. 1. Para tergugat atau pemerintah secara umum tidak pernah melakukan kajian epidemiologis tentang objek gugatan dan evaluasi tentang efektivitas terkait. Nah, itu kami punya data-data tentang kenapa kami katakan mereka tidak pernah menguji. Kami punya data-datanya itu. Itu akan jadi bukti. Nah, ini kalian harus lihat ini di PT UN. 2. Semua data tentang kasus rawat inap dan terutama kematian yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan objek gugatan tidak berarti tidak ada hubungan antara tes COVID-19 positif dan infeksi. Tes COVID-19 tidak mampu mendeteksi infeksi dan pengujian yang dilakukan di Indonesia melanggar pedoman WHO yang menyatakan bahwa seseorang yang dites positif tanpa adanya gejala khas COVID-19 tidak boleh dicatat langsung sebagai kasus. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19, 80% dari pasien positif adalah orang tanpa gejala, berarti sehat saja, dan berdasarkan pedoman WHO tidak boleh dicatat sebagai kasus. Satgas COVID, 80% pasien corona adalah OTG, artikel CNN Indonesia pada tanggal 21 Juli 2020. Pemerintah mencatat kematian dari penyebab apapun sebagai akibat COVID-19 hanya berdasarkan tes COVID-19 positif tanpa adanya bukti sebab akibat antara COVID-19 dan kematian. Tidak pernah ada satupun kematian di Indonesia yang terbukti akibat COVID-19, misalnya dengan bukti autopsi atau bukti yang cocok lain. Dengan data begitu cacat dan kebanyakan palsu, pertimbangan epidemiologis yang serius tidak mungkin. 3. Pemerintah, Kemenkes, dan Satgas COVID dan para tergugat memiliki semua data yang benar dan tersedia ribuan data resmi dan penelitian ilmiah
dari seluruh dunia bahwa COVID-19 tidak berbahaya bagi lebih dari 99% tergantung kelompok umur. Dari penduduk, angka kematian sesuai pedoman resmi WHO, IFR, Infection Fatality Rate, dan berdasarkan data dari Kemenkes, pemerintah DKI Jakarta, dan sumber data Indonesia lain adalah kurang dari 0,2%. Misalnya, di DKI Jakarta, dari awal pandemi sampai bulan Maret 2021, IFR rata-rata 0,127%. Dan hanya orang yang sangat komorbid dan atau sangat tua yang meninggal, kebanyakan akibat salah perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Ancaman dari COVID-19 sangat kecil dan tidak membenarkan pembatasan masyarakat sama sekali. Jumlah orang sangat kecil yang sebenarnya rentan dapat diidentifikasikan dan dilindungi dengan cara sederhana yang tidak berdampak pada seluruh masyarakat. Sesuai data WHO, pada tahun 2020, 90.077 orang meninggal akibat TBC dan 52.531 orang meninggal akibat influenza pneumonia pada tahun yang sama. 22.300 orang meninggal diduga karena COVID. Tidak ada bukti. TBC dan influenza, keduanya adalah penyakit menular seperti COVID-19, menyebabkan jauh lebih banyak kematian. Akan tetapi, para tergugat tidak melakukan tindakan objek gugatan. Selain pelanggaran ketentuan besarnya ancaman, objek gugatan juga melanggar atas dasar tentang proporsionalitas. Jadi ada penyakit yang lebih dari itu, nggak ada tindakan. Giliran yang ini, wah, di continue. Ketemu di pengadilan, Pak, bawa data-data. Mudah-mudahan Presiden mau pakai wakil yang benar ya. Datang bawa datanya, Pak. Ya, jangan nanti ada yang ditangkap-tangkap lagi. Enggak kan ya? 4, kita lanjut ya. 4, berdasarkan data resmi pemerintah, 99,2% dari penduduk telah memiliki imunitas terhadap COVID-19 pada April 2022. Fight artikel CNN Indonesia 18 April 2022. Menkes, 99,2% masyarakat Indonesia punya antibodi COVID-19. Data mereka mengatakan 99% sudah punya antibodi. Sudah punya imunitas alamiah. Masih mau dipaksa terus PPKM. Dengan tingkat imunitas begitu tinggi dalam populasi, COVID-19 tentu saja tidak merupakan ancaman besar atau sama sekali bukan ancaman. Dan objek gugatan sangat tidak dibutuhkan dan tidak proporsional. Iya udah, nggak usah pakai PPKM Anda ya. Udah ada imunitas alamiah. Maksa banget pemerintah untuk PPKM. 5, data epidemiologis dari Indonesia dan seluruh dunia jelas membuktikan bahwa orang yang divaksinasi, terutama yang di booster, lebih banyak dan lebih sering terinfeksi dan lebih menularkan dari yang tidak divaksin sama sekali. Secara epidemiologi, mereka adalah sumber penularan lebih signifikan. Yang divaksin rata-rata 2 kali lebih terinfeksi yang tidak divaksin dari yang tidak divaksin. Dan yang di booster rata-rata 2 kali lebih terinfeksi dari yang tidak divaksin dan divaksin lengkap. Oleh karena itu, pembatasan berdasarkan vaksinasi atau booster yang merupakan tujuan utama objek gugatan sangat tidak mungkin efektif. Pada kenyataan, objek gugatan mempunyai efektivitas negatif. 6. Anak-anak normal tidak terdampak dari COVID-19. Tidak pernah ada satupun anak normal yang meninggal akibat COVID-19. Data tentang kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia terbukti dipalsukan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang telah mengakui bahwa data kematian anak palsu. Anak-anak terbukti bukanlah sumber penularan COVID-19. Dan semua ketentuan tentang pembatasan pembelajaran dalam objek gugatan sangat tidak mungkin efektif, tidak dibutuhkan dan tidak proporsional. Jumlah anak-anak sangat kecil dengan penyakit penyerta berat dan tertentu yang berada dalam bahaya dari COVID-19 dapat dilindungi dengan cara yang tidak berdampak berat pada 99,99% anak-anak lain. Angka kematian IFR adalah 0,0003% pada kelompok umur 0 sampai 19 tahun, jauh lebih kurang dari influenza atau pneumonia. 7. Objek gugatan jelas
dan terbukti tidak efektif dari aspek epidemiologis yang terbukti dari fakta bahwa gelombang di awal tahun 2022 lebih tinggi dari gelombang di tengah tahun 2021 dan keduanya jauh lebih tinggi dari gelombang pertama. 8. Kewajiban penggunaan peduli lindungi adalah salah satu tujuan utama objek gugatan. Penggugat nomor 4, Ted Hilbert, telah melakukan permohonan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Kemenkes untuk semua data terkait peduli lindungi dan bukti bahwa peduli lindungi telah mencegah satupun infeksi COVID-19. Permohonan informasi nomor 2022061760217 dari jawaban Kemenkes dan datanya dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak ada data atau kajian yang menunjukkan atau membuktikan bahwa peduli lindungi efektif untuk mencegah infeksi dan penularan. Oleh karena itu, semua pembatasan persyaratan berdasarkan peduli lindungi dalam objek gugatan dan akibatnya keseluruhan dari objek gugatan melanggar ketentuan tentang pertimbangan epidemiologis dan efektivitas. Ya nggak ada datanya. Mereka bikin-bikin tapi nggak ada datanya. 9. Sudah jelas bahwa objek gugatan tidak mungkin efektif untuk melindungi siapapun atau mencegah apapun dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 49 Ayat 2. Antara lain, lebih parah lagi, objek gugatan sangat merusak ekonomi bangsa dan hidup sosial masyarakat. Pada saat ini, kurang dari 30% dari penduduk sudah di booster. Berarti objek gugatan mengecualikan, membatasi lebih dari 70% dari masyarakat dari transportasi umum, pergerakan masuk mal, masuk pusat belanja, masuk tempat kerja, dan banyak kegiatan hidup normal lain. Efek buruk dari fakta ini sangat jelas tanpa adanya manfaat apapun. Tingkat booster pada tanggal 6 November 2022 adalah 27,86% sesuai data Kemenkes. Dan bahwa instruksi dalam negeri nomor 45 tahun 2022, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2022 atau KTUN apapun lain terkait objek gugatan tidak menyebutkan dasar hukum untuk melakukan pembatasan sosial berdasarkan vaksinasi atau jumlah suntikan. Diktum kedua dari dua Inmendagri tersebut mereferensikan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0.01.07 garis miring Menkes garis miring 4805 garis miring 2021 tentang indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Kepmen tersebut menyebutkan vaksinasi sebagai upaya untuk melindungi kelompok orang rentan, akan tetapi tidak menyebutkan persyaratan vaksinasi sama sekali sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial. Fakta tersebut berarti bahwa semua pembatasan berdasarkan syarat vaksinasi, jumlah suntikan dalam objek gugatan tidak memiliki dasar, persetujuan atau rekomendasi dari Menteri Kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan adalah pejabat yang memiliki kewenangan atas semua aspek dari segala tindakan kekarantinaan kesehatan seperti objek gugatan. Para tergugat tidak memiliki dasar atau kewenangan melakukan pembatasan berdasarkan vaksinasi atau jumlah suntikan apapun yang ada dalam objek gugatan. Itu sebagian yang gue baca. Nanti sisanya linknya gue cantumin di deskripsi video. Kalian cek di deskripsi video. Intinya kesimpulannya adalah kami kembali menggugat Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Ayo rakyat Indonesia, bantu kami. Bagi kalian yang merasa keberatan dengan PPKM, bantu kami di PT UN. Ini buat kalian semua. Gugatan ini bukan gugatan copras-capres. Nggak ada. Ini gugatan murni untuk rakyat. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan sama kita. Mudah-mudahan hakim-hakim PT UN bisa memutuskan seadil-adilnya. Dan insya Allah PPKM segera berakhir. Dan pemerintah yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab terhadap semua keputusannya yang kami duga itu melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan harus dihukum. Karena hukum di atas segalanya. Tidak ada yang bisa mengatur hukum. Mestinya aparat penegak hukum harus bisa bertindak adil. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rakyat Indonesia.